Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin dimanapun antum berada, syukur alhamdulillah. Kita lanjutkan pembelajaran dan diskusi kita kali ini. Sebelumnya kita masih membahas tentang khilafah ala minhajin nubuwah, di mana pada part terakhir atau part keduanya kita mengatakan bahwa khilafah tersebut hanya bangkit dan benar-benar berkuasa ketika proses Imam Mahdi sudah dibaiat. Namun di part selanjutnya kita akan menentukan dan membahas bahwa jadi Imam Mahdi kan udah mau dibaiat atau sudah dalam proses prepare atau persiapan. Maka ada nggak sekelompok pasukan yang memang sudah menunggu dan memang sudah menyiapkan diri mereka untuk menyambut Imam Mahdi? Nah, kesempatan kali ini kita akan mendengar tentang Taifah Mansurah, atau mudah kita kenal dengan bahasa pasukan elitnya umat mukmin. Pasukan elitnya orang-orang Islam yang siap sedia untuk menunggu, membantu Imam Mahdi dalam menegakkan khilafah ala minhajin nubuwah. Dan ini sudah mendapat legitimasi khusus oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan dan mengakui bahwa akan ada satu kelompok yang kalau kalian berperang dengannya itu nggak bakalan pernah kalah. Dia akan tetap selalu menang. Kekuatannya walaupun sedikit jumlahnya, tapi dia tetap konsisten menang. Nah, menarik. Apakah ada kelompok itu sekarang? Ataukah memang sudah bertebaran? Jadi pada saat ini saya ingin mengajak kepada kawan-kawan sekalian, ada beberapa hadis yang menjelaskan secara rinci tentang Taifah Mansurah itu benar-benar ada. Dan ini dari jalur 19 sahabat, dan dia mengatakan ini sudah mencapai derajat hadisnya itu mutawatir. Dari pertama kita mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillahi ma yadurruhum man kazzabahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala zalik." Wa fi labzi Muslim, "La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nas." Faqala Malik bin Yukhamir, "Sami'tu Mu'az yaqulu wa hum bisyam." Faqala Muawiyah, "Hadza Malik yaz'um annahu sami'a Mu'az yaqulu wa hum bisyam." Akan senantiasa dari umatku ini sebuah umat atau golongan atau kelompok yang menegakkan urusan atau agama Allah. Orang-orang yang mendustakan mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya kepada mereka. Demikian pula halnya orang yang memusuhi mereka itu tidak akan mampu untuk mengganggu status mereka. Demikianlah keadaan mereka sampai datangnya urusan Allah. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, dan mereka meraih kemenangan atas manusia. Perawi Malik bin Yukhamir berkomentar, "Saya mendengar sahabat Mu'az bin Jabal berkata bahwa mereka berada di Syam." Muawiyah berkata, "Inilah dia Malik bin Yukhamir," dan menerangkan bahwa dia telah mendengar Mu'az bin Jabal menyatakan bahwa kelompok tersebut berada di Syam. Hadis ini riwayat Bukhari di dalam kitab Al-Manaqib nomor 3641, kitab At-Tauhid nomor 7460, dan Muslim di dalam kitab Imarah di nomor 1037. Part pertama kita mengatakan bahwa orang tersebut senantiasa menang. Dilanjutkan hadis selanjutnya dari Mughirah bin Syu'bah yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun." Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang meraih kemenangan sampai datang kepada mereka perkara Allah, sementara mereka tetap dalam keadaan meraih kemenangan. Perkara Allah yang dinukil pada ini, beberapa ulama berpendapat bahwa tentang Imam Mahdi sudah dibaiat, karena itu adalah perkara Allah.
Mahdi adalah orang yang mendapat hidayah langsung dari Allah. Jadi ini adalah kategori perkara Allah, dan mereka pada saat itu tetap meraih kemenangan. Kemudian ada dari Thauban Maula, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kazalik." Jadi di sini juga menjelaskan mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya kepada mereka sampai datangnya urusan Allah, sementara keadaan mereka tetap seperti itu. Dalam hadis riwayat Muslim, kitab Al-Imarah nomor 1920, di dalam Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hal yang sama. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah dari Nabi SAW bersabda, "La yabraha hadzal din qa'iman yuqatilu alaihi isabatun minal muslimin hatta taqumas sa'ah." Agama ini akan senantiasa tegak selamanya, di mana satu kelompok dari kaum muslimin berperang untuk menegakkan dan mendakwahkannya sampai terjadinya kiamat. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab Al-Imarah nomor 1922. Jadi yang dimaksud di sini sudah mendapat legitimasi khusus dari baginda Rasul Muhammad SAW. Orang-orang ini itu sudah yakin dan pasti menang. Jadi kalau kita berpikir, enak dong gabung sama orang ini. Pasukan elit yang mendapat pengawalan dan pandangan serta dampingan langsung dari para malaikat. Dan Allah sudah menjamin dalam artian bagaimana? Dengan perkara atau perkataan dari baginda Rasul Muhammad SAW, mereka pasti menang. Jadi apa yang mereka lakukan sebenarnya sehingga Nabi Muhammad SAW bisa mengatakan dia pasti menang? Jadi di sini mereka itu melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah dengan konsekuen. Dari fasenya Nabi Muhammad SAW, jadi beruntut pada masa sahabat, pada masa tabi'in, sampai kepada pada kalangan ulama hingga hari ini, mereka tetap konsekuen menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mengurangi atau menambah sedikit pun. Jadi mereka itu benar-benar mengatakan, begini loh sikap yang harus kita lakukan. Dan mereka itu selalu memperjuangkan tegaknya Islam. Kan kita sudah melalui proses namanya kehancuran kemarin. Dari proses sudah kerajaan kemudian ke pemerintahan. Jadi ada proses pergeseran tentang bagaimana cara pemerintahan, dan mereka itu kekeh. Saya nggak tahu menang nih. Saya maunya tetap kita berusaha bagaimana Islam itu tegak dan berdiri. Mereka itu tetap tekun dan teguh untuk menegakkan syariat Islam. Dan atas peperangan tersebut, dengan siapapun mereka berhadapan, itu mereka tetap menang. Mungkin kawan-kawan sudah kebayang, ada beberapa kelompok yang mungkin baru-baru ini sudah memulangkan negara A yang udah capek perang sekian puluh tahun, sampai mereka juga sudah mengambil alih sebuah negara. Nanti kita bahas pada proses selanjutnya. Dan ini jelas diakui oleh dunia saat ini. Mereka adalah pasukan elit muslim. Jangan sampai berhadapan dengan mereka. Kalau sudah berhadapan sama mereka, kelar. Kenapa? Karena orang-orang tersebut sudah mendapatkan jaminan dan legitimasi khusus dari baginda Rasul. Percuma berhadapan sama mereka, pasti kalah. Dan inilah yang nantinya akan menjadi pasukan elit langsung dari Imam Mahdi. Siapakah mereka sebenarnya? Jadi baginda Rasul Muhammad SAW sudah mengatakan mereka dengan Taifah Mansurah, ada bahasan-bahasan kecil turunan dari bahasan Taifah Mansurah, yaitu Ashabur Riyatis Sud, gerakan akhir dari Taifah Mansurah yang dijanjikan. Jadi di sini dari Imran bin Husain berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhum Al-Masyihud Dajjal. Akan senantiasa ada kelompok umatku yang berperang di atas kebenaran. Mereka meraih kemenangan atas orang-orang yang memerangi mereka, sampai akhirnya kelompok ini akan memerangi Masyihud Dajjal, atau fitnah sebesar-besar fitnah. Hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab Al-Jihad nomor 2484, menurut Ahmad di nomor 19851,
menurut Al-Bazzar di dalam 3524 dan Al-Hakim nomor 8409. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, Az-Zahabi, Su'aim Al-Naud dan Al-Bani, bahwa hadis ini mereka sepakat sahih. Jadi riwayat ini mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang pasukan elit Imam Mahdi, itu kan kita bicara Taifah Mansurah, atau orang-orang yang memang sudah dijamin. Jadi bukan ketika datang Imam Mahdi aja mereka sudah menang, enggak. Sebelum Imam Mahdi mereka sudah konsisten menang. Bahasanya mau diadu dan dipertandingkan dengan siapapun mereka udah pasti menang, walaupun mereka dengan peralatan seadanya atau ciri khas mereka yang ya mungkin hari ini kita mengatakan bahwa dengan peralatan tempur yang mumpuni, kita menggunakan alutsista yang memadai segala macam, mungkin mereka nggak seperti itu. Ya mungkin lebih ke arah seadanya dan secukupnya. Tetapi Allah menjamin kemenangan mereka, dan ini menjadi satu hal yang aneh, unik, menarik, tapi pasti. Dan ini adalah pasukan elitnya Imam Mahdi. Lanjutan dari Taifah Mansurah tadi adalah pasukan Ashabur Riyatis Sud. Nah, jadi di sini orang-orang akan mengklaim siapa itu Ashabur Riyatis Sud adalah pasukan Panji Hitam. Jadi orang mengatakan ini sebagai the Black Banner, pasukan Panji Hitam yang memang benar-benar itu kokoh dan konsekuen. Mereka itu teguh untuk menyelamatkan Islam. Muncul beberapa pertanyaan, apakah ISIS termasuk? Atau Al-Qaeda termasuk? Apakah Taliban termasuk? Atau masih banyak yang lainnya yang juga termasuk? Karena mereka ada bertuliskan La ilaha illallah, dan bendera mereka juga hitam. Apakah itu termasuk Ashabur Riyatis Sud? Jadi hal-hal seperti ini menjadi bual-bualan beberapa kalangan orientalis yang mengatakan bahwa kalian terlalu berharap. Ini adalah jaringan teroris, ini adalah jaringan yang bukan menanamkan Islam, tetapi mereka ingin mengatakan Islam itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Nah, apa parameter sebenarnya yang harus kita lihat dan kita pelajari tentang Ashabur Riyatis Sud ini benar-benar kokoh dan konsekuen dalam menjalankan keislaman. Jangan sampai kita terdoktrin dan berpikir bahwa semata-mata ini adalah kepentingan politik belaka. Parameter kebenaran ini adalah mereka jelas dan tegas mengatakan syariat Islam ini adalah satu-satunya sumber tentang bagaimana berpedoman, bersikap, dan berperilaku di atas dunia ini. Dan mereka menunggu, yaitu satu orang yang benar-benar mereka yakinin, yaitu Imam Mahdi. Kenapa ditunggu? Karena ini adalah wasilah langsung dari baginda Rasul Muhammad SAW tentang orang yang jelas-jelas akan menjadi pemimpin akhir zaman. Jadi kalau mohon maaf nih, ada juga sebagian ini masih coba deh pelajari Ahmadiyah, pelajari tentang Mirza Ghulam Ahmad. Kalau memang Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Mahdi, udah pasti dibunuh. Kenapa saya katakan demikian? Nggak mungkin terlalu lama menunggu dan membiarkan dia di atas bumi ini. Jadi apakah Mirza Ghulam Ahmad termasuk? Skip, itu bukan. Itu lewat. Jadi walaupun kawan-kawan mengajak pelajari Ahmadiyah, mohon maaf kawan-kawan sekalian, mungkin kawan-kawanku butuh mempelajari dan mendalamin lagi. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini, kalau Imam Mahdi tersebut sudah muncul, itu sudah pasti diburu, dihantam habis-habisan dan ingin dibunuh. Kenapa? Karena dia adalah bahaya. Ingat kejadian Nabi Musa alaihissalam, ketika Fir'aun sudah mendapatkan firasat tentang ada seorang anak bayi yang akan mengambil tahtanya, dan itu akan menandakan tentang kehancurannya Fir'aun. Pada saat itu apa yang diserukan? Bunuh seluruh anak kecil. Tetapi Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Apakah Nabi Musa mengklaim bahwa saya adalah nabi dan putra kecil tersebut? Bukan, bro. Jadi kalau sudah ada orang yang mengklaim itu nggak bakalan. Jadi orang yang mengatakan dia Imam Mahdi itu bukan Imam Mahdi, mungkin Al-Mahdi Mahdian. Jadi akan ada kelompok tersebut yang menunggu Imam Mahdi. Jadi dia mengatakan yang benar-benar Imam Mahdi bukan orang yang mengaku Imam Mahdi. Lah, siapa yang benar-benar mengaku Imam Mahdi? Itu adalah para hoax. Ya mungkin KW sekian, KW 1000, KW 10.000, bukan sampai KW 1, 2, 3, bukan. Jadi ini memang KW sekian panjang
Jadi apa? Jadi ada pasukan-pasukan penunggu. Jadi kalau kalian mengatakan, oh ini adalah Imam Mahdi sudah muncul, jadi pasukan ini harus segera berbaiat kepada mereka. Salah, bro. Jadi di sini ada namanya tadi Taifah Mansurah, yaitu Ashabur Riyatis Sud, yang memang benar-benar menunggu mereka. Dan ini secara hakiki orang mengatakan bahwa ini berasal dari Khurasan atau Syam. Orang banyak mengatakan seperti itu. Jadi apakah ini benar atau tidak? Wallahu alam. Namun secara majazi, para ulama berpendapat bahwa khilaf Ashabur Riyatis Sud ini adalah orang yang berasal dari Yaman. Kenapa? Karena pada akhir nanti setelah proses kepemimpinan Imam Mahdi, kita mungkin akan membahas tentang Al-Qatani atau orang yang memimpin setelah fasenya Imam Mahdi. Dan dari Yaman tersebut atau negara arah timur, kalau dari Mekah itu bisa termasuk Najazi juga di arah timur dari Yaman, itu akan ada 12.000 pasukan terbaik yang keluar mengamani dan mengawal proses dari Ashabur Riyatis Sud dan langsung Imam Mahdi. Jadi secara strategi militer, Imam Mahdi adalah pimpinan tertinggi. Kemudian dikawal dan dikelilingi oleh Ashabur Riyatis Sud, pasukan Panji Hitam. Turun lagi ada 12.000 pasukan yang nanti benar-benar mengawal dari setiap proses pertempuran akhir zaman ini. Jadi apakah kita akan mengatakan perperangan akhir zaman itu cuma sekian kelompok atau enggak? Perperangan akhir zaman itu benar-benar terjadi bagi seluruh masyarakat dunia. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tetapi di sini baginda Rasul Muhammad SAW menjelaskan ada 12.000. Ini dinukil dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakhruju min adan abyanas nana asyara al Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min adan abyanas nana asyara alfan yansuruna Allah wa rasulahu hum khairu man baini wa bainahum. Akan keluar dari Adan 12.000 tentara yang menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang terbaik yang berada di antara aku dan mereka. Hadis ini dari Abu Ya'la Al-Mausili, At-Tabrani, Ibnu Asakir, Ibnu Abi Hatim, dan Ahmad. Dan ini dinyatakan sahih di dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah nomor 2782. Jadi kita sudah sampai kepada fase tentang langkah-langkah persiapan menyambut Imam Mahdi. Yang disebut menyambut Imam Mahdi ini adalah pasukan-pasukan ini sudah ada. Dari pasukan Panji Hitam kita sudah sering mendengar sekarang. Bahkan di negara-negara sahabat kita sampai hari ini masih berperang. Saya harap kawan-kawanku tetap teguh keimanannya. Sampai hari ini mereka tetap memperjuangkan Palestina, sampai hari ini masih diperjuangkan. Makanya dikatakan kalau negeri Syam pasti akan ada pejuang-pejuang muncul. Mengapa tidak sampai hari ini masih digempur habis oleh kalangan-kalangan tertentu yang mengatasnamakan ini adalah kerajaannya Nabi Sulaiman, ini adalah kerajaannya Nabi Daud. Mereka akan membangun kembali menyambut kedatangan Masyihud Dajjal, atau mereka menganggap dengan Al-Masyih, dan ini adalah sebenarnya tipu daya setan yang ingin menghancurkan dan menghantam umat Islam. Tetapi masih teguh dan yakin para saudara-saudara kita di kalangan Syam. Jadi kalau kita benar-benar memflashback tentang kejadian hari ini di negeri-negeri Syam, kawan-kawan kita, pastilah akan ada satu kelompok atau pasukan-pasukan khusus yang sekiranya memang keluar dari sana. Dan dengan jelas beliau akan memperjuangkan hak-hak Islam. Lalu bagaimanakah dengan kita? Kita tetap akan memperjuangkan dengan cara kita. Mungkin kita dengan membantu, mungkin kita dengan saling mensupport, baik dari segi makanan, baik dari segi keuangan, baik dari segi politik. Dan alhamdulillah sampai hari ini Indonesia tetap berdiri bersama Palestina. Dan ini menjadi pengertian bahwa ada satu hadis yang sampai derajatnya hasan, menjelaskan bahwa dari Sauban radhiyallahu an mengatakan bahwa yaqtatilu inda kanzikum salasatun kulluhum nu khalifah summa la yasiru ila wahid minhum summa tatlu'ur rayatu syud min qibalil masyriqi fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun summa zakara syai'a lahfazahu
faqala fa iza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habwan 'ala salji fa innahu khalifatun minallahil mahdi. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putranya khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka membunuhmu dengan sesuatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang tidak aku hafal, lalu beliau bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah kepadanya, walaupun dengan keadaan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Jadi pada prosesnya nanti, dari Khurasan, dari arah timur, dari Syam ini tuh Panji Hitamnya berkumpul. Mendengarkan dari Mekah, dari Madinah akan ada pertempuran 3 putra khalifah. Jadi kita sudah memasuki fase yang benar-benar nanti serius. 3 putra khalifah ini memperebutkan kekuasaan, sehingga tidak ada salah satu pun yang menang di antara mereka. Keluarlah 1 orang pemuda dari Madinah yang berlari menuju Mekah. Dan ini disusul langsung oleh pasukan-pasukan Syam yang mengetahui bahwa dialah Imam Mahdi. Masya Allah. Semoga kita mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah ketika ini terjadi. Jadi Imam Mahdi berlari ke Mekah, kemudian pasukan ini juga langsung bergerak untuk menyambut kedatangannya dan berbaiat kepada orang tersebut. Dan dikatakan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi beberapa hal yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Namun percayalah dan yakinlah, kejarlah, walaupun kamu merangkak di atas salju. Mungkin pada saat itu Mekah sudah akan dijatuhi oleh beberapa salju, mungkin sudah bersalju atau sebagainya. Namun intinya ada kata salju pada proses itu nanti. Kejarlah walaupun kamu merangkak di atas salju dan berbaiatlah kepadanya. Mengapa? Karena pada saat itu ketika kita tidak menetapkan pilihan-pilihan kita 2, kafir atau muslim, kalau kita teguh dan mengatakan bahwa dia adalah Imam Mahdi dan kita berbaiat kepadanya, maka kita jelas. Namun ketika kita menganggap bahwa ini adalah sebatas teori dan sebatas tipu daya segala macam, kita akan masuk kepada kategori kafir. Karena pada saat itu Dajjal sudah menunjukkan kekuasaannya dan menunjukkan semua tipu daya muslihat yang secara nyata. Jadi hadis ini dari riwayat Ibnu Majah nomor 4084 dan Al-Hakim nomor 8432. Jadi bagaimana tentang kelompok ini? Sebagian berpendapat ulama ini adalah Taliban yang berada di Afghanistan, termasuk diantaranya mungkin ada situ Al-Qaeda. Namun beberapa ulama juga berpendapat bahwa tunggu dulu, Ashabur Riyatis Syud ini akan munculnya dari Yaman, karena di sini akan muncul 12.000 pasukan yang nanti juga akan muncul yang namanya Al-Qatani, yaitu orang yang akan menggantikan Imam Mahdi setelah kepemimpinannya. Kemudian secara majazi lagi kita ingin mengatakan bahwa apakah ini benar-benar dari Yaman ataukah ini dari Syam? Wallahu alam. Tetapi di sini yang ingin saya sampaikan sebelum kita bahas lebih jauh tentang siapa kelompok-kelompok ini, nanti kita lanjutkan partnya. Namun di sini lagi-lagi yang ingin saya ingatkan kepada kawan-kawanku sekalian bahwa pasukan Panji Hitam itu ada, pasukan elit muslim itu ada. Jadi dengan 3 lapisan pertama ada di situ, pimpinannya adalah Imam Mahdi yang didampingi langsung oleh Nabi Isa alaihissalam. Di bawahnya, di sekelilingnya ada pasukan Ashabur Riyatis Syud atau the Black Banner tadi, atau orang-orang pasukan Panji Hitam yang mengibarkan bendera-bendera hitamnya bertuliskan lafaz Allah. Kemudian ada lanjutan di bawah itu siapa? Ada 12.000 pasukan. Kalau sudah sampai kepada fase 12.000 pasukan, berarti ini akan terjadi pertempuran yang luar biasa. Bukan tentang bagaimana menyelamatkan diri lagi, tetapi ini tentang bagaimana menyelamatkan akidah Islamiyah yang kita yakinin dan kita bawa nanti hingga akhir hayat. Semoga Allah selalu memberikan hidayah. Dan pada fase ini saya ingin mengajak kawan-kawanku sekalian untuk teguh beragamakan Islam, walaupun kita sedang diperjualbelikan dengan tontonan, dengan kebudayaan yang mungkin sedang merogoh keimanan-keimanan kita. Semoga Allah selalu memberikan kepada hidayah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada manusia saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahumma fiqilu aqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.